Selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawa Barat. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau, saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Hosana, Hosana bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana. Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang layak kita sembah. Ayo semua tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Yuk semangat untuk memuji Tuhan. Ayo semangat tepuk tangannya. Sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yuk, tepuk tangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang
nyanyikan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Hanya satu nama yang membebaskan, amin. Siapa namanya? Yesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yo. Haleluya. Sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia melindungi. Percaya semesta sujud menyembah. Agunglah kepada
percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akunlah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Kasihlah sesudah dunia, masuklah berbuat kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, betapa ya Tuhan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Percaya semesta sujud menyembah. Akunlah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerah, berkat kemuliaan mulia, masuklah berbuat kami, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, Tuhan kita bertata di atas pujian-Nya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja kami. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini memang hari yang sulit. Di masa pandemi, jangan khawatir. Dalam Tuhan ada jalan. Dalam Tuhan ada jalan terbuka untuk masalah saudara. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untuk, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat besar
kebesaran-Mu. Kami senantiasa yakin selalu ada jalan keluar bagi masalah-masalah kami, karena kami memiliki Tuhan yang maha luar biasa. Dia yang percaya katakan haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar sebagian kebenaran firman. Kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu, mengacaukan pikiran dan hati kami mengambil benih firman, kami serukan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hidup kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan mari dengan amin. Shalom, jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya, puji nama Tuhan. Periode ini saya akan bicara Kopassus, Komando Pasukan Kristus bagian yang kedua. Saya tidak memakai baju militer karena setelah ini ada champion gathering sampai sore ya. Puji nama Tuhan. Perhatikan saudara, hidup kita ini makin lama makin penuh dengan tantangan. Tadi sebelum ibadah saya bicara dengan seseorang di mana mulai bulan depan PPN akan dinaikkan 1%, jadi menjadi 11%. Kalau saudara makan di restoran kena tax atau PPN tidak lagi 10%, tetapi 11%. Dan kenaikan PPN ini pasti akan diikuti dengan kenaikan harga. Ya, saya mendapatkan sebuah kiriman dari seorang teman. Dulu emak-emak antri, minyaknya sembunyi. Sekarang minyaknya antri, emak-emaknya sembunyi. Mengerti saudara? Kenapa? Karena minyak sudah naik hampir 2 kali lipat. Gula stok kosong. Susu-susu mulai menghilang dari pasaran. Sebenarnya bukan tidak ada, tetapi mereka menyimpan ya, supaya nanti waktu naik mereka mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang sudah ada di depan mata. Tapi seperti yang saya tuliskan, saudara sebagai anak Tuhan harus tetap menjadi orang yang teguh, yang yakin katakan amin. Mari kita pegang dada kita semua. Pegang dada saudara, katakan bersama. Yang di atas pegang semua dadanya, ya Dwita, ya. Saya harus menjadi orang yang teguh. 2, 3. Iya, haleluya. Saya mau yang mendengarkan juga di rumah, saudara bisa mengikuti YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tekan subscribe videos, di sana ada semua rekaman video kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, channel Sian 390 HD, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB. Saudara, dimanapun saudara berada, saudara harus tetap menjadi orang yang teguh untuk menunjukkan bahwa saudara ini termasuk komando pasukan Kristus. Bukan hanya asal ngomong, tetapi begitu ada masalah, wah, tidak kelihatan jejaknya. Mari kita baca bersama dari 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 23. Ayat
genap dengan saya ayat ganjil kaum wanita, kaum pria. Haleluya. Tidak semua. Coba lihat kiri kanan, yang pria yang mana, wanita yang mana ya. Yang pria, haleluya. Yang semangat gitu saudara ya. 2, 3. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pegawainya. Amin. Dalam periode Kopassus pertama yang saudara sudah dengar, ada di bawah Daud itu orang-orang hebat, tetapi ada 3 yang luar biasa. Ishibaal, Eleasar, sama siapa? Sama siapa saudara? Loh kok sama-sama loh? Sama siapa? Sama. Itu yang luar biasa. Ishibaal, Eleasar, dan sama. Nah, di bawah 3 yang hebat itu ada 30 orang yang luar biasa. Dan yang paling top dari 30 ini adalah Benaya. Jadi saya membuat firman sesuai hierarki. Kopassus pertama 3 Triwira. Yang kedua Benaya. Coba sudah lihat ayat 23. Ia paling dihormati di antara ke-30 orang itu. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Dan pas pampres pada saat itu bukan Ishibaal, bukan Eleasar, bukan sama. Perhatikan. Aneh ya, 3 ini hebat, tetapi yang diangkat menjadi kepala pasukan pengamanan Raja Daud itu Benaya. Saudara, Benaya ini artinya Tuhan yang membangun. Di gereja ini baru ada 1 nama anak Benaya. Saudara yang pilih nama baptis, saya tanya, yang ngasih nama baptis saudara milih sendiri atau dikasih pembinanya? Yang dikasih pembinanya saya suruh dia ganti, cari nama sendiri. Ada banyak nama di Alkitab, kamu sudah baca firman Tuhan saat teduh setiap hari, karena ada banyak nama. Benaya ini nama yang luar biasa, Tuhan yang membangun. Coba kita melihat prestasi Benaya ini apa saja. Perhatikan, yang pertama, lihat ke depan. Ayat 20 mengatakan, ia membunuh 2 pahlawan besar dari Moab. Yang pertama, Moab ini musuhnya Israel, ada 2 orang yang besar, dia bunuh keduanya. Itu yang pertama yang dicatat oleh firman Tuhan. Yang kedua, saya lihat ayat yang ke-20, dia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa
pada suatu hari bersalju. Ya, mungkin dia turun untuk membunuh singa itu karena singa itu menerkam anak buahnya, tidak ditulis di Alkitab. Tapi tidak mungkin tanpa sebab dia turun ke lubang, ke gua dan membunuh singa. Dan yang ketiga ayat 21, ada seorang Mesir yang tinggi perawakannya. Perhatikan, orang Mesir, pasukan Mesir ini, satu orang ini tentara ini bawa tombak. Benaya yang lebih pendek, dia datangi bukan dengan tombak, bukan dengan pedang, tapi dengan tongkat. Tombak sama tongkat kuat mana saudara? Kuat mana? Tombak. Dia datangi dengan bak tongkat. Coba saudara lihat. Tombaknya dirampas. Dan orang Mesir itu dibunuh dengan tombaknya orang Mesir itu sendiri. Ini berarti dia ini hatinya gede nyalinya. Coba handphone dimatikan ya. Kemudian dia diangkat menjadi kepala pengawal Daud. Juga dia kepala pasukan Kreti dan Pleti. Kalau saudara punya anjing, cocok ini namanya. Kreti gitu ya. Pleti. Blacky kan biasa black kalau anjing. Ini Pleti dan Kreti. Kalau saudara baca ini akan lewat begitu saja. Pasukan Kreti dan Pleti ini apa? Pasukan Kreti dan Pleti ini adalah orang-orang yang dulu menjadi musuh Israel. Ditundukkan oleh Israel dan ada beberapa orang yang lalu beralih. Apa? Menjadi pasukannya Daud, pasukan Israel. Kreti ini orang Kreti. Kalau Pleti bukan orang Pleti, Pleti itu Filistin. Jadi ini pasukan asing yang bergabung dalam pasukan Daud. Benaya ini disuruh jadi pemimpin pasukannya. Lu enggak gampang loh saudara. Dia membawai orang-orang yang dulunya mereka kalahkan, betul ya? Bisa jadi orang-orang itu punya maksud terselubung, punya dendam yang tersembunyi, bisa toh. Dia membawahi. Dan sejarah mengatakan pasukan Kreti dan Pleti ini pasukan tempur yang utamanya Salomo. Karena sudah ini Daud meninggal, Salomo jadi raja. Pasukan Kreti dan Pleti di bawah pimpinan Benaya ini pasukan ujung tombak yang menggempur lebih dahulu. Ini tidak main-main saudara. Dan Benaya dipercayakan menjadi pemimpin mereka. Jadi kalau menurut saya, isi Baal it's good. Eleazar hebat, sama juga hebat. Tetapi banyak ditulis dalam Alkitab itu tentang Benaya. Saya sendiri cenderung mengatakan Benaya ini orang yang luar biasa. Nanti kita cari tahu. Ayah Benaya ini namanya Yoyada. Ayah Benaya di gereja ini namanya Noldi. Kalau di Alkitab Benaya bin Yoyada, di GKJ Benaya bin Noldi gitu ya. Itu adalah seorang imam kepala di Israel. Seorang pendeta kepala. Kalau di Protestan itu disebut bishop. Jabatannya tidak main-main, ketua umum dia. Tentunya karena Yoyada ini seorang imam kepala, anaknya dari kecil dididik menjadi imam, itu sudah pasti. Biasa ya. Kalau orang tuanya dokter, anaknya dokter, cucunya dokter gitu.
Ayahnya pengusaha, anaknya pengusaha, ya. Anaknya ayahnya pencuri, anaknya perampok misalnya. Dia dari kecil dididik menjadi imam, tetapi sesudah dia tumbuh menjadi pemuda, dia memilih menjadi prajurit. Saya tuliskan di sana, ini hal yang unik. Dan hal yang unik ini harus ada di dalam diri saudara, karena kita sekarang sedang membahas Benaya. Lupakan soal Benaya, sekarang spirit of Benaya itu harus ada dalam diri saudara. Itu tujuan firman Tuhan hari ini. Bukan saja saudara mendengar cerita tentang Benaya. Kalau saudara cuma mendengar cerita tentang Benaya, saudara sedang melihat televisi, sedang melihat suatu film tentang Benaya. Tidak. Spiritnya Benaya itu harus ada dalam diri saudara. Spirit apa? Saudara ini imam sekaligus prajurit Kristus. Imam saudara melayani Tuhan melalui melayani terhadap sesama. Jangan kita cuma ngomong melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Itu cuma tiang gantungan saja ke vertikal. Melayani Tuhan berarti melayani ke sesama. Ini loh bolak-balik saya ngomong salib. Dan sekaligus saudara adalah prajuritnya Kristus. Komando pasukan Kristus yang siap untuk bertempur. Ini harus ada dalam diri saudara. Jadi saudara jadi anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang pengecut. Saya tidak bicara laki, tidak bicara gender. Ada masalah, saudara lari. Ada masalah, tinggalkan gereja. Masalah itu bisa jadi satu karena ulahmu sendiri. Dua karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bukan untuk menghancurkan saudara, tetapi untuk membentuk, membangun otot iman saudara. Haleluya. Yang pertama, apa yang harus kita contoh? Katakan bersama semuanya, 2, 3. Punya keberanian. Ini ada 4K. K pertama, keberanian. Tadi di ayat yang ke-20 dikatakan, dia turun ke lubang, isinya singa, bukan isinya cacing, bukan isinya anjing atau kucing, singa. Dia bunuh singa itu, kondisi cuacanya bersalju, dingin. Saya tuliskan, yang pertama dia ketemu musuh yang buruk. Kedua, kondisinya buruk, bersalju kan. 3, tempatnya buruk. Loh kalau lubang itu enggak besar-besar. Kalau besar itu bukan lubang namanya, tanah lapang. Dia turun di sana, pasti singanya sudah siap kan. Dia bunuh dalam keadaan yang bersalju. Seandainya saudara satu kali ketemu musuh yang buruk, rekan bisnis saudara yang berbalik untuk menipu, menjegal saudara. Kenapa saya katakan musuh yang buruk? Karena dia tahu rahasia saudara kan. Dulu teman, dulu kongsi, teman baik-baik. Sekarang menjadi musuh. Kemudian kondisinya buruk. Apa kondisi buruk? Sekarang ini kondisinya buruk, saudara. Baru Omikron mulai reda. Katanya ada varian baru, Omikron B2. Ini anaknya, dulu ada artis B29 itu ya. Siapa namanya? Pak Sanu kan senang nonton film itu. Siapa? Hah? Ratmi B29. Ya. Sabun colek B29. Sekarang ada B2. Tadi sudah dengar nanti kita naik pajaknya
1% PPN-nya jadi 11%. Harga-harga pasti naik. Sementara ini saudara jangan beli goreng-gorengan dulu. Tempe, tahu, pisang goreng direm. Minyaknya mereka mungkin dipakai terus sudah bukan dari minyak yang kuning jadi biru, sekarang jadi hitam. Nanti kesehatan saudara terganggu, stop dulu makan yang goreng-goreng karena minyak mahal toh. Masa pisang goreng tadinya 1.000 dinaikkan jadi 2.000, itu pengaruh banget saudara ya. Kondisi buruk, tempatnya juga buruk. Tapi Benaya ini dia tidak terhambat oleh musuh yang buruk, kondisi buruk, dia turun untuk membunuh singa itu. Berani ini artinya bukan berarti tidak pernah takut. Jangan salah, orang yang berani bukan berarti dia tidak pernah takut. Banyak penyanyi-penyanyi top dunia yang saya dengar dia bicara, iya siapa yang tidak kenal misalnya penyanyi top lah, Lady Gaga atau siapa, mereka selalu berkata, kalau mereka mengadakan show konser itu sebelum naik, ada enggak perasaan dak-dikduk di hatinya? Ada, semua bilang ada. Tapi begitu dia keluar di panggung, wah menggila sudah. Berani bukan berarti tidak pernah takut, tetapi bisa mengalahkan rasa takut itu. Untuk apa? Ya mencapai kemenangan toh. Seringkali waktu dulu kita nonton Mike Tyson, orang yang ketemu Mike Tyson ini sudah keder duluan. Lihat namanya, lihat prestasinya, lihat dia selalu memukul KO lawan-lawannya. Begitu ketemu orangnya, gede, gila itu beringas. Sudah keder duluan, jadi petinju lawannya sudah, ya. Ronde pertama sudah dipukul kalah. Siapa itu ya, yang juara kelas penjelajah, Leon Spink atau siapa, lupa saya. Itu juara tidak terkalahkan. Begitu dia ketemu Mike Tyson, orang ini kok beringas ini, kalah ronde 1. Saya sering melihat omongan petenis-petenis top dunia ya. Coachnya itu selalu berkata, kamu ndak usah bingung dengan nama besar Novak Djokovic. Dia juga manusia. Yang punya kaki, punya tangan, punya kaki 2, tangan 2. Kamu juga manusia, kaki 2, tangan 2. Bukan berarti Novak itu tangannya 3 atau kakinya 3. Sama. Dan bola itu bundar. Nggak usah takut. Nggak usah bingung nama besarnya. Nah itu dia. Saudara jangan bingung masalah yang besar. Nggak usah bingung, nggak usah dibayang-bayangkan, nggak perlu. Dihadapi. Haleluya. Yang di atas, haleluya. Dihadapi, jangan tidur. Berani menghadapi masalah-masalah yang kecil dulu. Saudara lihat nih gambarnya. Bagaimana sumo itu dilatih dari kecil. Lihat ini. Kira-kira menang atau kalah yang kecil nih? Hah? Menurut saudara menang atau kalah? Ya sudah pasti kalah. Dulu ada seorang petarung MMA, UFC itu yang tidak terkalahkan. Nurmagomedov. Siapa depannya itu namanya? Hah? Khabib Nurmagomedov. Dia tidak terkalahkan. Sampai dia pensiun karena papanya, ayahnya meninggal. Tahu saudara pelatihnya siapa? Papanya. Gimana cara melatihnya? Dia dilatih ngelawan beruang. Dilatih lawan beruang. Suruh gulat lawan beruang. Sesudah itu badannya penuh cakaran berdarah-darah. Tidak masalah. Kalau dia bisa menjatuhkan beruang, orang, tidak ada artinya.
pertarungan yang terbesar waktu dia lawan petarung UFC dari Irlandia itu. Siapa, masih ingat namanya? McGregor. McGregor tidak terkalahkan waktu itu, diadu sama dia. McGregor kalah dibanting, dikunci, bukan dipukul. Jadi kalau dia beruang, dia bisa jatuhkan, apalagi ini. Tidak main-main, saudara. Latihannya itu ngelawan beruang, bukan lawan orang. Karena beruang ini enggak pakai jurus, sikat aja, oh, gede warnanya. Hadapi bersama Tuhan, katakan bersama, saya menghadapi masalah bersama Tuhan. 2, 3, hadapi masalah bersama. Amin. Amin. Serukan yang yakin, haleluya. Kalau saudara hadapi masalah sendiri dengan kekuatan saudara, mungkin menang, tapi tidak lama. Saudara, kita akan melihat satu film, bukan film, cuplikan nyata, seorang model yang bernama Nicole Smith Ludwig. Ini menggemparkan dunia karena dia membuat iklan untuk sebuah penerbangan yang katanya sekarang nomor 1 di dunia, bukan Singapore Airlines tapi Emirates. Emirates dari Dubai, ya, dari Dubai UEA, dan dia ini membuat iklan di atas gedung tertinggi di dunia, setinggi 828 meter. Matikan lampunya, coba saya perhatikan baik-baik. Tunggu dulu. Ini adalah iklan terbaik di dunia. Kenapa? Karena prosesnya luar biasa. Dia harus punya keberanian untuk naik di atas gedung tertinggi di dunia. Di sana kalau sudah lihat sepintas ya, dikatakan bahwa syukur karena sudah membuat negara UAE ini menjadi yellow, apa namanya istilahnya kalau di Inggris itu ada red, yellow, green untuk COVID. Ini kan masa COVID. Ada negara yang red tidak boleh masuk, negara green boleh masuk. Negara green itu cuma satu waktu itu, New Zealand. Nah sekarang UAE ini sudah dari red menjadi ke yellow, ya. Jadi mereka bergembira membuat iklan ini. Coba matikan lampunya lagi. Begini prosesnya, saudara. Lihat. Ada yang banyak yang bertanya, apakah iklan ini benar atau tidak? Coba lihat, ini di balik layar. Hi, Mom. I'm on top of the world. Dia bilang, saya ada di top of the world. Puncak dunia. Burj Khalifa tingginya 828 meter, saudara, tertinggi di dunia. Ini persiapannya mereka. Kalau tidak punya keberanian, pasti harus save dulu. Dari tingkat ke 160, mereka harus memanjat 1 jam sampai di puncaknya. Nah, kalau ngambil filmnya bisa pakai drone, ya. Membuat salah satu dari iklan tertinggi di dunia yang pernah ada. Nah, coba lihat sekali lagi.
Kelihatannya enteng, tetapi persiapannya tidak main-main. Moving the UAE to the UK Amber List, yakni list kuning, ya, membuat dia merasa di top of the world, puncak dunia. Senang, silakan. Fly Emirates. Kita naik tangga yang tinggi, mau ganti lampu ini, saya selalu harus panggil tukang listrik. Kenapa? Nggak ada yang berani. Ya, naik sampai setengah, lihat. Tinggi ini palingan berapa Pak San? Ini berapa meter ini? 8 lebih lah, ya. Ini 828. Terus anginnya minta ampun, betul ya? Makin tinggi kan makin keras anginnya. Makanya layangan saudara kalau pendek kan enggak mau naik. 828 meter. Memang dia diikat, kalau enggak diikat ya habis ya. Coba saudara yang naik ke sana, sampai separuh mungkin sudah masuk peti mati. Ya. Punya nyali yang luar biasa. Apakah Nicole Ludwig ini berani tinggi segitu? Mungkin dia berani, tapi dia tidak pernah bayangkan dia naik sampai 828 meter itu. Yang kedua, mari kita baca bersama. K yang kedua, punya 2, 3. Sama-sama dong. 2, 3, punya keteladanan. Siapa idola Benaya ini? Saya katakan Daud. Kenapa saya bilang Daud? Saudara masih ingat ya? Yang pertama dari 3 hal itu, dia turun ke lubang, dia bunuh singa. Daud juga pernah membunuh singa, merobek mulut singa. Kan ditulis di firman Tuhan itu, bukan itu karangannya. Benaya ini ngelawan orang Mesir, tinggi, tombak, dia pakai tongkat, dia rebut tombaknya, orang Mesirnya dibunuh pakai tombaknya sendiri. Daud lawan siapa saudara? Goliat. Masa gitu aja nggak bisa? Daud lawan siapa? Goliat. Goliat bawa pedang yang besar, tinggi. Dia ngadepi cuma dengan ketapel, ali-ali. Pak Anton tuh suka nyari ikan gabus pakai ketapel. Ini cocok, ikan kecil. Ini Goliat gede, dilawan. Dan saudara masih teliti. Goliat dipotong kepalanya, pakai pedangnya siapa? Pedangnya sendiri, Goliat itu. Itu idolanya, bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, Benaya ini dia punya idola. Siapa? Daud. Saya tulis ya, saudara. Kalau saudara ingin jadi dalam tanda petik orang besar, jangan kelilingi diri saudara ini dengan orang kerdil. Orang kerdil itu bukan minion. Bukan yang filmnya apa itu? The Lord of the Rings. Kan ada Hobbit. Memang ada manusia-manusia kerdil. Satu desa, satu kota isinya kerdil semua, bukan itu artinya. Dalam tanda petik, jangan kelilingi diri saudara dengan orang kerdil. Kenapa saudara? Nih loh, lihat nih dulu yang kiri. Menjauhlah dari orang-orang yang dalam tanda petik masih aja suka mengeluh, masih aja malas-malasan, masih aja suka nyinyir, masih aja enggak punya tujuan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki mindset positif dan misi visi yang sama. Itu loh. Caranya gimana? Saudara gabung dalam Kersel.
Saya perhatikan ya, ada 1-2 kersel yang anggotanya mulai males. Yang datang kersel cuma 2. Padahal kerselnya itu anggotanya 10. Perhatikan, nanti saya monitor. Minggu ini kersel saudara digabung dengan yang lain. Nanti kalau terus-menerus begitu, saya bekukan kerselnya. Ya, saya bekukan kerselnya. Kersel itu tujuannya supaya saudara ini saling membangun, saling tolong menolong, khususnya dalam hal kerohanian. Coba bacakan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, tidak dibalik, bolak-balik saya ngomong. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan, kelakuan yang baik. Mungkin saudara kalau cepat mikirnya mikir begini, oh Pak berarti saya harus milih-milih teman dong. Begini saudara ya, saudara masih tahu yang dinamakan skala prioritas. Misalnya, ada tamu datang ke rumah saudara, pembantunya ngomong, Bu, ada tukang koran mau nagih uang bulanan koran. Ibunya ini akan jawab, suruh tunggu di luar. Tidak lama, ada bel lagi, pembantunya keluar, lapor, Bu, ada klien dinas, mau apa? Mau minta uang sumbangan untuk ogoh-ogoh. Ibunya bilang apa? Oh iya, suruh masuk di ruang tamu. Lalu ada lagi bel. Ibunya tanya, siapa itu? Temannya ibu, temannya bapak. Ibunya bilang, oke, suruh masuk dia. Masuk bukannya ruang tamu karena teman, masuk ruang keluarga, tempat makan. Terakhir ada bel. Siapa? Anaknya pulang dari sekolah. Langsung masuk ke kamar anaknya. Jangan dibalik. Siapa? Tukang koran masuk di tempat makan, ngambil makanan saudara. Siapa? Klien dinas, klien Banjar. Oh, suruh masuk ke kamar. Saudara tidak berani ketawa, karena apa? Satu mungkin tidak ngerti ceritanya. Rumah saya enggak seperti yang Pak John ceritakan. Begitu ada yang ketok buka langsung turun orangnya. Atau yang kedua, mungkin saudara seperti itu. Kebalik. Teman baik, oh suruh tunggu di depan. Teman satu gereja, oh tunggu di depan. Teman yang enggak benar, oh silakan masuk di ruang makan, bahkan ke kamar. Kita mesti ngerti skala prioritas. Saudara mesti punya hikmat dari Tuhan. Orang ini kira-kira orang kerdil atau orang besar, itu dia. Kalau saudara gaul dengan orang kerdil, tidak lama saudara akan menjadi orang yang kerdil. Haleluya. Poin yang ketiga, mari kita baca bersama. 2, 3. Punya kesalehan. Yang pertama apa saudara? Nah pantesan kalau kersel banyak yang dapat 0 ya gini nih, baru belum 1 jam. Yang pertama apa saudara? Keberanian. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, kesalehan.
K1, K2, K3. Paling enggak saudara pulang ingat, bukan ingat KB. Tapi ingat K1, K2, K3. Kemarin LCC kan kumpul. Saya bilang kuisnya ya supaya saudara tahu. Nanti akan ada Yerusalem baru, punya 12 pintu gerbang, ada 12 permata, ada 12 batu. Sebutkan 6 saja, karena ini sharingnya bertiga. 6 jenis batu, kan ada batu mira, batu kecubung, krisopas, kristolit. Tetapi kalau mau gampang, batu bata, batu kali, batu penjuru, batu sandungan, batu ginjal. Itu sulit, kalau ini masa enggak bisa. Benaya ini keturunan orang yang benar. Kenapa? Bapaknya ini imam kepala. Tetapi saudara jangan minder. Seandainya orang tua saudara ini bukan orang di dalam Tuhan dulunya, enggak usah minder. Lihat Nuh. Nuh ini dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang enggak benar. Makanya Allah menyuruh dia membuat bahtera. Yang utama di poin ini, perhatikan tulisan saya selanjutnya itu. Saudara harus membawa keluarga saudara dalam garis kebenaran. Dan saya berkali-kali ngomong, ayah itu sebagai apa saudara? Lokomotif. Ayah-ayah di tempat ini. Ayah harus sebagai apa? Lokomotif. Kalau ayah ini bisa membawa satu keluarga jalan-jalan ke mall, makan di sana sini, sama. Saudara masih bisa membawa keluargamu dalam gereja. Haleluya. Di atas ada Bapak, katakan haleluya. Bapak di atas. Bapak-bapak di sini, haleluya. Jangan saudara yang ditarik sama istrimu. Istrinya yang bilang, ayo sudah terlambat, nanti dulu mau makan supermie. Nanti dulu mau buang air. Laki-laki kayak begitu itu ya. KTP-nya harus diganti. Jenis kelamin, laki-laki, strip perempuan, tanda tanya. Karena banyak perempuan-perempuan yang gesit juga toh. Lihat kiri kanan saudara, di mana keluarga saudara? Oh anak saya sekolah minggu ya, sudah enggak apa-apa. Tapi yang sudah dewasa, saudara, waktu itu di Israel setiap bulan ada 24.000 tentara yang menjaga dan melayani raja secara bergantian. Januari 24.000, Februari 24.000, terus setiap bulan. Hebat nih kerajaannya ya, 24.000 pasukan yang menjaga, melayani raja. Nah, Benaya ini dapat tugas memimpin bulan yang ketiga, istilahnya sekarang bulan Maret. Sudah bisa lihat di 1 Taurikh 27 ayat 5. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ya, nih ingat ya, Benaya mimpin bulan yang ketiga. Setiap bulan ada 24.000 pasukan tentara. Kemudian yang lebih hebat saudara, yang mengepalai 24.000 orang itu adalah namanya Amisabat. Siapa Amisabat ini? Amisabat ini anaknya Benaya. Jadi ini ada 3 generasi. Tolong saya dibantu. Generasi pertama siapa namanya? Yoyada. Yang di atas kalian jawab.
Generasi kedua siapa namanya? Benaya. Generasi yang ketiga namanya siapa? Amisadab, bukan tukang sadap, bukan penyadap, Amisadab. 3 generasi. Ya, Amisabat, Yoyada, Benaya, Amisadab, Amisabat. Dimaklumi ya, belum makan. Amisabat. Oke, Amisadab ini adiknya. 1 Tawarikh 27 ayat yang ke-6. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabat, anaknya. Iya. Jadi lebih tepatnya ngomongnya gini, Amizabat gitu ya. Bukan Amisabat tapi Amizabat gitu. Kita mesti belajar dari ini Nina ini apa namanya? Istilahnya kalau kamu suka apa? Presenter. Apa lagi? MC. Siapa saudara namanya saudara? Amizabat. Nah, itu dia. Ke Arab-Araban sedikit ya. Kalau saudara baca ini, lihat ayat yang ke-6. Saudara mesti melatih anak saudara lebih hebat dari saudara. Yang di atas nggak ada orang tua soalnya. Orang tua yang baik itu melatih anaknya supaya lebih hebat dari dia. Kalau ada pendoa lagi doa di rumah saya intercessor, saya ingat Bu Mevi itu doanya selalu sama, dia selalu bilang, Tuhan akan pakai Andrew lebih hebat dari ayahnya, dari papanya. Maunya saya tapuk mulutnya saudara. Ada saya loh, doanya keras. Supaya Andrew lebih hebat dari papanya, kan lebih hebat dari saya. Tapi saya, ya Yesus, amin, amin, amin. Ya, kita harus melahirkan generasi bukan cuma punya anak tok, tapi membuat mereka lebih hebat dari kita. Ini loh, Yoyada menghasilkan Benaya, Benaya menghasilkan siapa saudara? Amizabat. Kesalehan. Yang terakhir, baca bersama. Punya. Yang pertama apa? Keberanian. Kedua, keteladanan. Ketiga, kesalehan. Keempat, kesetiaan. Banyak sih orang yang setia sama Daud, tapi saya katakan Benaya ini loyal. Waktu Daud mau mati, meskipun tidak ditulis di Alkitab, tetapi saya yakin Salomo mengangkat dia menjadi panglima menggantikan Yoab. Ini atas saran bapaknya, Daud. Nanti Benaya jadikan panglima. Tentu Daud ngomong gini sama Salomo ini gak asal ngomong, karena Daud ini orang yang hebat. Sekarang ini saudara, orang-orang yang setia itu diganjar sama posisi-posisi penting. Kan kita sudah tahu, waktu Pak Jokowi jadi presiden, orang yang mendukung dia naik semua jadi menteri, jadi kepala ini, jadi kepala ini. Kapolri yang sekarang itu ada ceritanya kenapa jadi Kapolri. Tidak sembarangan orang dipilih memegang jabatan-jabatan yang strategis. Apalagi nanti, ini baru di pemerintahan yang sementara. Nanti orang-orang yang setia pasti Tuhan angkat untuk memegang
jabatan-jabatan strategis dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yang yakin dia katakan haleluya. Haleluya. Begini ceritanya. Saudara nanti baca dalam 1 Raja 1 di rumah. Sebelum Daud mati, Daud ini punya banyak anak karena dia punya banyak istri. Biasa kalau banyak anak di kekaisaran Cina kan juga begitu, saling berebut kekuasaan. Adonia ini dia merasa bahwa nanti tahta itu akan jatuh ke Salomo. Adonia ini lalu dia memproklamirkan diri jadi raja. Dia suruh orang lari di depannya dia mengatakan hidup raja Adonia. Dan saudara, ya yang ngikuti Adonia ini tidak main-main. Ada imam yang luar biasa. Lalu yang lebih luar biasa yang ikut adalah Yoab, panglimanya Daud. Dia pro kepada Adonia. Gereja ini dulu juga pernah mengalami goncangan seperti itu. Ada orang-orang ya yang bersepakat untuk menggoncangkan gereja. Entah itu mau mengganti saya atau mereka mau berkuasa atau apa saya tidak tahu. Dan saya boleh bilang, mungkin ada beberapa yang jadi saksi di sini. Itu orang-orang yang enggak sembarangan. Itu dulu orang-orang yang disebut majelis di gereja ini. Mengadakan rapat-rapat di rumah seseorang, rapat di sana, rapat di sana, rapat di sana. Bukan berarti saya enggak bisa dengar, saya dengar loh. Majelis-majelis saya ngadakan rapat di sana. Dan salah satu poinnya tuh dibahas. Coba kita membahas apa saja kelemahan-kelemahannya Pak John. Saya ngomong sama saudara semua yang mendengarkan juga lewat YouTube dan televisi. Kalau mau cari kelemahan saya, sudah pasti banyak. Sebab saya ini manusia. Saya bukan malaikat yang menjelma menjadi manusia. Saudara makan nasi, saya makan nasi. Saudara senang enggak babi guling? Senang enggak babi guling? Saya senang juga babi guling. Senang sate kambing Pak Daniel? Senang. Saya juga senang sate kambing, sama. Tetapi kalau orang itu dihadapkan kepada saya juga bisa mencari kelemahannya dari ujung rambut sampai telapak kaki, yang bahkan pasangannya tidak tahu kelemahannya itu apa, saya bisa tahu. Mau lihat kelemahan seseorang atau melihat kelebihan seseorang, itu pilihan saudara. Kalau saudara hanya melihat kelemahan orang, maka saudara ini orang yang kerdil. Ya. Itu. Yoab ini ikut ya sama Adonia. Ini namanya memberontak. Bacakan 1 Raja 2, 24-25. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Ya, saudara masih baca nanti di rumah supaya lebih jelas. 1 Raja 1, Daud belum mati. Adonia memproklamirkan diri jadi raja, Yoab dukung dia. Fatsal 2, Daud sudah mati, Salomo jadi raja. Saudara mesti baca, kenapa kok Salomo jadi raja, kok bukan Adonia? Nah itu tugas saudara baca di rumah nanti. Lalu di Fatsal yang kedua ayat 24, Salomo ngomong, Adonia harus dibunuh. Siapa Adonia ini? Saudara tirinya. Bapaknya sama, Daud.
ibunya lain, saudara tirinya. Adonia harus dibunuh. Coba lihat ayat 25. Siapa yang membunuh Adonia, saudara? Siapa? Benaya. Dia mempercayakan kepada Benaya. Loh, ini bukan tugas yang gampang loh. Kenapa? Adonia itu memperkenalkan diri jadi raja. Ada Yoab di sana, ada pengikutnya. Pengikutnya tidak sedikit. Dia, Benaya ini masuk cari Adonia. Kemana? Ke kandang musuhnya. Bisa toh Benaya ini dibunuh? Oh bisa. Tapi tentu dia tidak masuk sendiri. Dia tidak usah ditulis di Alkitab. Dia tentu membawa pasukan, apa saudara? Masih ingat namanya? Kreti dan Pleti. Nah gitu aja lupa, makanya kuis dapat 0. Daya ingat saudara ini mesti di-charge terus begitu. Usia saudara itu jauh lebih muda dari saya sudah 70 tahun. Saudara masih 25 sampai 30. Kreti dan Pleti, dia pasti bawa pasukan. Dia pancung kepalanya Adonia, Benaya. Belum selesai. 34. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Ini lebih gila lagi. Kenal gak Benaya sama Yoab? Lu kenal. Yoab dulu jadi panglima. Benaya ini di bawahnya. Yoab ini panglima, dia di bawahnya. Mungkin Benaya ini, Yoab ini jenderal, Benaya masih kolonel. Punya enggak pasukan Yoab? Lu ya pasti punya. Waktu Lucifer jatuh ke dunia, dia tidak jatuh sendirian. Dia bawa konco-konconya. Yoab juga bawa pasukannya. Datang Benaya, dibunuh Yoab. Ini luar biasa kesetiaannya. Salomo bilang, bunuh Adonia, dia bunuh. Bunuh Yoab, dia bunuh. Dia mempertaruhkan nyawanya demi dia loyal kepada perintah Salomo, rajanya. Ini kesetiaan yang luar biasa. Mari kita baca bersama. Angkat suara-suara. Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amin. Orang yang baik hati, orang senang. Tetapi firman Tuhan jelas memberitahu di atasnya orang yang baik hati itu ada, yaitu orang yang setia. Tuhan mau saudara-saudara ini jadi orang yang setia. Khususnya setia dalam gereja. Siapapun yang mendengar ini dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bergereja, setialah dengan gereja saudara. Sekarang ini gereja itu banyak, orang punya pilihan, tetapi gereja bukan restoran. Tuhan melihat kesetiaan saudara. Tetap setia dalam gereja saudara. Tawaran di sana sini banyak. Kita waktu sekolah diajari, rumput tetangga selalu kelihatan lebih apa? Hijau. Itu sudah tahu tuh artinya. Bukan berarti rumput di tempat kita nih gersang. Tidak. Di sana kelihatannya hijau. Tetapi kalau saudara sudah masuk sana, saudara kan juga menemukan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Nanti lihat lagi rumput lain, ke sana. Loh. Bukan hanya setia kepada Tuhan, setia dalam gereja, dan lagi satu, dalam pelayanan. Bolak-balik saya bilang,
Saudara mesti setia dalam pelayanan yang Tuhan sudah beri kepada saudara. Saudara setia, bikin diri saudara ini makin expert, makin excellent dalam melayani. Dan seperti yang tadi saya katakan, sekarang ini kesetiaan ini diganjar, tidak main-main. Jadi pimpinan cabang, jadi manajer, jadi apa. Ya, apalagi nanti dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya pagi ini Tuhan sudah mengubah semua ratapan kami menjadi tari-tarian. Terima kasih Yesus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang dapat meneduhkan badai. Pada pagi ini ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami yakin semua badai sakit penyakit, badai ekonomi, badai rumah tangga, badai hutang piutang, Tuhan sudah meneduhkan. Terima kasih Yesus. Tuhan, pagi ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Memohon kiranya tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan akan menuntun kami melalui kehidupan yang berat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, ladang-ladang mengecewakan, hidup semakin sulit, tapi Engkau Allah di dalam nama Tuhan Yesus akan senantiasa menuntun kami Tuhan. Kami yakin saat ini Tuhan, kami hanya bisa pegang janji firman Tuhan. Kami hanya bisa pegang kuasa Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ketika darah anak domba jantan menyelamatkan anak sulung umat Israel, maka saat ini kami yakin di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang luar biasa akan menjagai kami, menuntun kami melalui hari-hari yang sulit ini. Karena kami yakin bersama Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Kami akan menjadikan diri kami menjadi komando pasukan Kristus, mempunyai keberanian, keteladanan, kesalehan, kesetiaan dari hidup kami lebih dahulu. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan berita ini di rumah yang dalam keadaan sakit, Tuhan menolong menyembuhkan engkau. Semua yang dalam keadaan yang kekurangan, Tuhan memberkati. Yang dalam masalah, Tuhan menolong masalahmu. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan, sebentar lagi kami akan ada champion gathering dari pagi sampai sore. Sampai selesainya Tuhan menyertai melalui malaikat-Mu yang hidup. Terima kasih. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Mu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan
dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.